Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Meisya Damayanti NPM 12 dan rekan saya Muhammad Najib Alfareza NPM 85. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut antara lain yaitu lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti yang telah diketahui, di Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pergantian kepemimpinan yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan karakter tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara serta mempengaruhi praktik akuntansi. Kemudian sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia yaitu dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar 17 atau sekitar tahun 1642. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacios. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka institusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh. Yang pertama, beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Yang selanjutnya, beberapa undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Pada era setelah kemerdekaan, aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Aturan tersebut yaitu yang pertama, Komersial Kode 1947 yang mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum, di mana catatan akuntansi yang cukup harus dibuat sehingga posisi keuangan perusahaan itu dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Kemudian yang selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang laporan keuangan perusahaan. Peraturan ini merefleksikan perbaikan yang signifikan berkaitan dengan upaya menciptakan praktik bisnis yang transparan. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Dan yang terakhir itu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjukkan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan audit pada bank tertentu baik secara periodik maupun setiap saat disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya, pelaporan keuangan dan persyaratan pengungkapan. Di Indonesia, pengungkapan diatur oleh berbagai lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia yaitu yang pertama Bank Indonesia. Di luar otoritasnya sebagai pihak yang mengatur kebijakan moneter negara,
Bank Indonesia juga mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia. Yang kedua, Departemen Keuangan. Departemen ini mengawasi aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Yang ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini bertanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman atas pembukuan dan laporan keuangan yang diperlukan semua wajib pajak yang berbentuk badan usaha. Kemudian yang terakhir ada Bapepam. Bapepam ini bertindak sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Selain itu, Bapepam juga mengatur berbagai ketentuan pelaporan keuangan perusahaan yang telah go public. Selanjutnya, kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Peningkatan kualitas laporan keuangan merupakan instrumen penting dalam mengembangkan pasar modal. Beberapa penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Clark dan Diga tahun 1998. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas pengungkapan di dalam laporan tahunan perusahaan Indonesia untuk tahun yang berakhir 1994 hanya sebesar 55% dari total item disclosure. Kemudian PricewaterhouseCoopers tahun 1999 melakukan survei terhadap investor institusi yang tinggal di Singapura, menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada ranking rendah di antara 12 negara di Asia Australia. Kemudian perkembangan organisasi profesi akuntansi. Sampai tahun 1950-an di Indonesia itu belum ada profesi akuntansi lulusan universitas lokal. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan merupakan fondasi lahirnya akuntan yang berasal dari universitas lokal. Tujuannya untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung perkembangan nasional dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan. Selama tahun 1960-an, menurunnya peran kegiatan keuangan mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi, dan kondisi ini berpengaruh pada perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Kemudian pada tahun 1973, IAI membentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan untuk mendukung perbaikan ujian akuntansi. Kemudian YPIAI didirikan pada tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui pelatihan dan kegiatan. Kemudian pada 1985 dibentuk TKPA. Selanjutnya dapat diolah pada tahun 1990-an ketika Bank Dunia mensponsori proyek perkembangan akuntan. Ujian sertifikasi akuntan publik berstandar internasional ini diberlakukan sejak tahun 1997. Nah, profesi akuntan ini menjadi sorotan publik ketika terjadi krisis keuangan. Kemudian tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang RUU AP yang membahas isu berkaitan dengan UU Akuntan Publik yang baru. Dalam draft ini disebutkan bahwa tujuan Undang-Undang Akuntan Publik itu yang pertama melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik. Yang kedua memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik. Dan yang terakhir, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan dalam menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi IAI. IAI memiliki 4 kompartemen dan 2 dewan. Direktur eksekutif memimpin 30 staf full-time. 4 kompartemen tersebut
adalah yang pertama kompartemen akuntan akademisi atau KAA. KAA bertugas memberikan saran tentang perbaikan kurikulum pendidikan akuntansi. Yang kedua ada kompartemen akuntan manajemen atau KAM. KAM bertugas untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proposal tentang standar kompetensi akuntan manajemen. Kemudian yang ketiga ada kompartemen akuntan publik atau KAP. KAP bertugas untuk mengatur perizinan kantor akuntan publik, membuat standar profesi, mereview pelanggaran disiplin, dan memberikan sanksi kepada akuntan publik. Yang keempat ada kompartemen akuntan sektor publik atau KASP. KASP ini bertugas mengeluarkan peraturan dalam bentuk exposure draft akuntansi sektor publik. Kemudian ada aktivitas IAI. Mulai dari penentuan standar dengan lobby politik, IAI mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, standar penjaminan, dan standar jasa konsultasi. IAI juga menyelenggarakan training dan juga menyelenggarakan USAP bagi akuntan yang berkeinginan memiliki gelar PAP. Melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi. Yang kedua ada keanggotaan IAI dan afiliasi. Keanggotaan IAI dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada anggota biasa, anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua ada anggota luar biasa, yaitu anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi atau yang serupa. Kemudian yang ketiga ada anggota kehormatan, yaitu warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Dari kegiatan afiliasi, IAI sudah menjalin hubungan kerjasama dengan dunia, namun pada tahun 1999, karena alasan keterbatasan dana, IAI mengundurkan diri dari keanggotaan CAPA. Selanjutnya ada standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada evolusi standar akuntansi keuangan Indonesia. Sebelum tahun 1973, persyaratan pelaporan keuangan didasarkan pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang hanya menghendaki adanya sistem pembukuan yang cukup. Pada tahun 1973, orientasi penyusunan standar didasarkan pada prinsip akuntansi yang berterima umum. Kemudian IAI membentuk komite ad hoc untuk mengembangkan prinsip akuntansi Indonesia. Pada bulan Desember 1973, IAI mengadopsi rekomendasi yang diberikan komite tersebut dan mengeluarkan prinsip akuntansi Indonesia. IAI membentuk KPAI pada tahun 1974. Untuk merespon reformasi ekonomi dan deregulasi pasar pada tahun 1984, KPAI mengeluarkan prinsip akuntansi yang telah direvisi yang diberi nama PAI. Pada tahun 1994, IAI mengadopsi Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement oleh IASC. Selanjutnya ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Pada tahun 1994, KPAI berubah menjadi KSAK. Dan pada tahun 1998, struktur dan proses KSAK diubah untuk lebih memperkuat proses perumusan standar akuntansi. Pertama, dibentuk DSAK untuk menggantikan KSAK. Kedua, ketika staf full time diangkat untuk mendukung aktivitas DSAK. Yang ketiga, prosedur DSAK direvisi untuk memilih isu akuntansi. Pada tahun 1998, IAI membentuk DKSAK yang bertugas memberikan saran kepada DSAK tentang isu akuntansi yang harus ditangani. Kemudian ada penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Menurut aturan yang dibuat di DSAK, proses penyusunan standar akuntansi keuangan melibatkan 8 tahapan. Yang pertama ada isu identification, yaitu untuk memonitor dan mempertimbangkan pengumuman resmi yang dikeluarkan IASB dan badan lainnya. Kedua ada preliminary consideration, yaitu mendiskusikan isu yang ada dan komisi yang diperlukan. Yang ketiga ada preparation of accounting discussion paper, yaitu membentuk komite khusus. Kemudian yang keempat ada preparation of exposure draft, yaitu menyiapkan ide awal yang harus konsisten dengan kerangka standar akuntansi keuangan.
Selanjutnya ada publication of ID, majalah IAI dan distribusikan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada public hearing, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan pandangan. Selanjutnya ada PSAK preparation, yaitu mengubah ide untuk merefleksikan hasil konsultasi yang telah dilakukan. Selanjutnya ada approval and promulgation, yaitu DSAK menyetujui PSAK untuk diterbitkan sebagai pedoman resmi praktik akuntansi tertentu. Selanjutnya ada periode sebelum Kongres 8. Pertama ada organisasi dan dana. Anggota komite SAK terdiri dari 17 orang, dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dan sekretaris. Dana yang digunakan dari sumbangan kerjasama dengan organisasi pemerintah, perusahaan, dan proyek Bank Dunia. Digunakan untuk akomodasi tempat rapat dan public hearing. Yang kedua, due process prosedur. Penyusunan SAK dimulai dari penyusunan agenda topik SAK, exposure draft yang telah disetujui oleh forum anggota, diperbanyak dan disebarkan ke publik sebulan sebelum diadakan public hearing. Kemudian periode setelah Kongres 8. Yang pertama organisasi dan dana. Komitenya menjadi lebih kecil, menjadi 7 atau 9 orang. Ketua dan anggota komite SAK menjadi dibebaskan dari usaha mencari dana penyusunan standar akuntansi keuangan. Tim teknis membuat anggaran biaya komite setiap tahun. Penyusunan pusat dengan bantuan advisory council mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan dana yang anggarannya telah disetujui bersama antara pengurus pusat, advisory council, dan komite SAK. Yang kedua ada due process prosedur. SAK dikembangkan dan disahkan oleh komite dan perlunya perbaikan dalam due process. Masa komentar diperpanjang dari 1 bulan menjadi 6 bulan. Kesempatan untuk memberikan testimoni pada public hearing secara bertahap harus diubah menjadi hanya untuk publik yang telah memberikan komentar tertulis. Selanjutnya, adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. IAI pada ulang tahunnya yang ke-51 mendeklarasikan rencana Indonesia untuk konvergen terhadap IFRS dalam peraturan standar akuntansi keuangan. Compliance terhadap IFRS memberikan manfaat terhadap laporan keuangan dan peningkatan transparansi. IFRS dijadikan sebagai referensi utama pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia karena IFRS merupakan standar yang sangat kokoh. Dengan telah dideklarasikan program konvergensi terhadap IFRS, maka pada tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI akan mengacu pada IFRS dan ditetapkan oleh entitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.